Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Hacker akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penyelesaian kasus. Boleh di next slide. Sebelum ke cara penyelesaiannya, saya akan membacakan kasusnya terlebih dahulu. Apabila dalam suatu kelompok ada anggota yang bermasalahan cukup rumit dan belum terselesaikan hingga saat ini, sehingga permasalahan tersebut menyebabkan kinerja terhambat. Permasalahan ini berhubungan dengan penanggung jawab yang dinilai oleh anggota kelompok tersebut memiliki kesibukan yang cukup padat sehingga menyebabkan anggota kelompok kesulitan untuk dapat berkomunikasi dengan penanggung jawab kelompok. Jika kalian berada di posisi sebagai anggota dalam kelompok tersebut, apa yang akan kalian lakukan dalam menyelesaikan masalah tersebut secara kerjasama dan tidak menyalahkan pihak manapun? Umur penanggung jawab jauh berada di atas umur para anggota kelompok dan merupakan orang yang disegani. Nah, untuk cara penyelesaian pertama akan disampaikan oleh Malika. Kepada Malika dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan pemecahan solusi yang pertama, yaitu komunikasi yang terbuka dan teratur. Nah, di pemecahan solusi yang pertama ini, kita memiliki dua cara, yaitu rapat kelompok dan jadwal rapat reguler. Untuk rapat kelompok, di mana kita tuh harus mengadakan pertemuan rapat kelompok secara offline untuk mendiskusikan masalah yang ada secara terbuka, sehingga tidak adanya miskomunikasi antara satu sama lain. Dalam pertemuan ini, pastikan suasana tersebut tuh tetap konstruktif agar setiap anggota itu merasa nyaman untuk berbicara. Pastikan hal yang kalian bicarakan itu jelas dan juga sopan. Untuk jadwal rapat reguler, di mana kita tuh harus mengusulkan jadwal pertemuan rapat reguler antara penanggung jawab dengan anggota kelompok untuk memastikan komunikasi tersebut tetap lancar. Untuk penyelesaian selanjutnya akan dibacakan oleh Riana. Kepada Riana dipersilahkan. Lalu ada yang kedua yaitu pendekatan yang empatik. Dibagi menjadi dua yaitu pertama, pahami kesibukan penanggung jawab. Sadarilah bahwa penanggung jawab mungkin memiliki kesibukan yang padat. Jadi coba untuk memahami perspektif dan bagaimana hal ini mempengaruhi kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif. Lalu yang kedua, tanyakan kebutuhan mereka. Ajak penanggung jawab untuk berdiskusi mengenai cara yang paling efektif untuk berkomunikasi. Mungkin ada cara yang lebih baik untuk mengatur komunikasi sesuai dengan jadwal. Oke, operator boleh di next slide. Baik, untuk penyelesaian cara ketiga itu akan dibacakan oleh Naiska. Kepada Naiska dipersilahkan. Yang selanjutnya yaitu mencari alternatif untuk komunikasi. Yang pertama, ada pilih media yang tepat. Jika memang penanggung jawab dan anggota kelompok tidak dapat hadir, pertimbangkan komunikasi menggunakan email, pesan singkat, atau platform komunikasi lain yang lebih fleksibel dan dapat diakses kapan saja. Yang kedua, buat rangkuman. Jika setiap anggota kelompok dapat hadir tetapi penanggung jawab tidak dapat hadir, maka kirimkan rangkuman diskusi atau musyawarah dan keputusan yang diambil dalam pertemuan agar penanggung jawab tetap dapat informasi penting meskipun berhalangan hadir. Boleh di next slide. Untuk cara selanjutnya yaitu dibacakan oleh Nafisa. Kepada Nafisa dipersilahkan. Yang selanjutnya itu adalah delegasi tugas, yaitu penunjukan koordinator. Jika masalah yang ada memerlukan perhatian khusus, maka pertimbangan untuk menunjuk salah satu anggota di kelompok sebagai koordinator agar dapat membantu menjembatani komunikasi di antara anggota dan penanggung jawab. Dan yang kedua itu ada pembagian tugas. Pastikan tugas-tugas dan tanggung jawab itu dibagi secara adil di antara anggota kelompok untuk mengurangi beban kerja dan memastikan semua orang berkontribusi secara merata. Oke, untuk cara penyelesaian kasus selanjutnya yaitu akan dibacakan oleh Salma. Kepada Salma dipersilahkan. Baik, cara kelima itu ada pendekatan proaktif. Pendekatan proaktif itu, cara yang pertamanya itu bisa dilakukan dengan identifikasi masalah terlebih dahulu secara spesifik. Boleh didiskusikan apa masalah yang menghambat kinerja dalam kelompok,
secara spesifik dan coba untuk mencari solusi secara bersama-sama. Kemudian kita bisa fokuskan mengenai masalah tersebut dan ini semua bisa diatasi tanpa menyinggung atau menyalahkan pihak manapun. Lalu yang kedua, setelah kita identifikasi masalah, maka kita akan menemukan beberapa solusi. Kita bisa ajukan solusi yang mungkin seperti penjadwalan ulang tugas, perubahan cara berkomunikasi, atau mungkin berupa bantuan yang bisa kita lakukan sebagai anggota agar tugas penanggung jawab bisa lebih mudah selesai dan lebih cepat. Untuk cara penyelesaian kasus selanjutnya itu akan dibacakan oleh Chelsea. Padanya dipersilakan. Untuk pemecahan solusi yang berikutnya yaitu fokus pada tujuan bersama dengan cara tegaskan tujuan bersama. Ingatkan seluruh anggota kelompok tentang tujuan bersama dan pentingnya kerjasama untuk mencapai tujuan tersebut. Ini dapat membantu menyatukan fokus dan motivasi untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya yaitu penyelesaian kasus yang akan dibacakan oleh Raja. Padanya dipersilakan. Penyelesaian masalah yang terakhir yaitu dokumentasi dan evaluasi. Dokumentasikan proses dengan cara mencatat semua keputusan dan langkah-langkah yang diambil untuk menangani masalah tersebut. Hal ini dapat membantu dalam melacak kemajuan dan memudahkan evaluasi di hari mendatang. Evaluasi dan tindak lanjut. Setelah implementasi solusi, lakukan evaluasi untuk memastikan masalah telah teratasi dan sesuaikan strategi jika diperlukan. Dengan pendekatan ini, masalah bisa teratasi secara efektif, memperbaiki komunikasi dalam kelompok, dan menjaga hubungan yang baik antara anggota kelompok dan penanggung jawab. Baik, yang dapat saya simpulkan adalah pemecahan solusi ada komunikasi terbuka yang teratur, pendekatannya yang pasti, mencari alternatif untuk komunikasi, delegasi tugas, pendekatan proaktif, fokus pada tujuan bersama, dan dokumentasi dan evaluasi. Nah, itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.